Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berlanjut dari trapo. Apabila Anda sudah menonton video trapo, maka lanjut ke video ini, semikonduktor. Jadi berbicara tentang listrik, itu ada istilah yang namanya semikonduktor. Semikonduktor itu apa sih gitu? Jadi kalau misalkan berdasarkan kemampuan menghantarkan listriknya, ada 3 jenis material, yaitu material konduktor yang bisa menghantarkan listrik, dan yang tidak bisa menghantarkan listrik itu waktu di sekolah dulu mungkin dibilang isolator atau insulator. Nah, bahan yang memiliki sifat antara konduktor dan isolator itu disebut dengan semikonduktor gitu. Konduktor itu biasanya materialnya seperti perak, emas, tembaga, aluminium. Nah, untuk yang saya kasih contoh di sini ialah tembaga. Nah, bisa dilihat di situ, kalau misalkan dia konduktor, dia akan langsung mengalirkan aliran listrik dari potensial positif ke potensial negatif jika dihubungkan dengan sumber tegangan kayak gitu. Nah, untuk tembaga sendiri ada yang perlu diketahui, yaitu konduktivitasnya sendiri itu bernilai 10 orde pangkat 7 satuan konduktivitas per meternya kayak gitu. Isolator itu sangat mudah dipahami ya, bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik itu sendiri antara lain adalah kayu, gelas, teflon. Nah, bahan-bahan seperti ini walaupun dihubungkan dengan sumber tegangan baik dari positif ke negatif, dia tidak akan dapat mengalirkan listrik kayak gitu, karena konduktivitasnya yang ordenya sangat kecil, yaitu 10 pangkat min 14. Di sini saya ambil konduktivitas kayu kering. Jadi bisa dibandingkan dengan yang pertama tadi, kalau konduktor kan 10 pangkat 7. 10 pangkat 7. Kalau misalkan kayu kering sendiri itu 10 pangkat min 14. Jadi perbandingannya sangat jauh, sehingga isolator sendiri, bahan yang merupakan isolator atau material isolator sendiri sulit untuk bisa mengalirkan listrik. Semikonduktor itu bukan tidak bisa menghantarkan listrik, tapi ada syarat ketentuan berlaku kayak pemenang kuis ya. Jadi bahan-bahan apa saja atau material apa saja yang termasuk semikonduktor, antara lain ini yang paling banyak ditemui ya, silikon, terus ada germanium, gallium arsenid gitu. Ini silikon ini pasti ingatnya nih yang ini nih, yang taruh-taruh estetika atau apa gitu ya. Jadi silikon itu ada macam-macam, ada yang silikon estetika, ada yang silikon untuk bahan-bahan kelistrikan dan lain-lain sebagainya, tergantung daripada jenis silikonnya seperti itu. Titanium pun sama. Kalau misalkan titanium, ada yang titanium yang padatan logam, ada juga titanium yang biasa digunakan dalam skincare seperti itu ya. Nah, semikonduktor itu sendiri ada syaratnya ya untuk dapat mengalirkan listrik. Kita ambil satu contoh semikonduktor, yaitu silikon. Nah, pada tabel periodik kita tahu bahwa silikon itu merupakan unsur dengan nomor atom 14 gitu ya. Kalau disusunkan berdasarkan kulit-kulitnya, kulit orbitalnya kan ada KLMNO, Piki dan seterusnya ya. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga dan seterusnya. Kulit pertama itu maksimum 2 tampungannya, kulit kedua itu maksimum ada 8 tampungannya. Nah, sisanya itu di kulit valensi atau kulit terluarnya. Untuk silikon sendiri dengan nomor atom 14 memungkinkan silikon memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron yang berada pada kulit terluarnya seperti itu. Nah, apabila dia digabungkan dengan silikon lainnya, dijadikan satu molekul, kemudian molekul. Nah, gambarannya seperti ini ilustrasinya.
silikon disusun, maka dia punya lengan yang saling menghubungkan satu sama lain. Nah, kita tahu bahwa si silikon sendiri ada elektron valensinya 4 gitu. Kemudian silikon lain juga sama 4. Nah, masing-masing satu dari silikon yang pertama ke silikon yang kedua, ataupun satu silikon pertama dari silikon kedua, ini sepasang elektron yang dipakai bersamaan ini, yang berbagi ini, itu namanya ikatan kovalen gitu ya. Nah, silikon ini membentuk ikatan kovalen ketika berinteraksi dengan silikon lainnya yang elektron valensinya adalah 4, seperti itu. Nah, kita tahu silikon sendiri kan tadi di lengannya dia ada 2 elektron yang dipakai bersamaan, share elektron gitu ya, share elektron in covalent bond gitu ya. Bondnya tuh bukan bond ini ya, bond tulang, bond ikatan gitu. Nah, kalau misalkan nih kita tahu kalau misalkan padatan itu, zat padat itu, dia ada reaksinya yang namanya bertranslasi, berrotasi, dan juga bervibrasi gitu ya. Ketika zatnya itu bervibrasi, misalkan materialnya bervibrasi gitu ya, tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu elektron yang loncat keluar gitu ya daripada ikatan kovalennya sehingga membentuk hole. Nah, yang sudah loncat keluar itu namanya elektron bebas kayak gitu. Kemudian ini juga sama, dia keluar dari posisi yang seharusnya, keluar tereksitasi, membentuk elektron bebas dan membentuk satu hole lagi kayak gitu. Nah, adanya tadi yang pertama tadi tuh adanya hole dan juga elektron bebas ini bergerak terus menerus. Jadi yang si elektron bebas ini bisa saja mengisi hole yang ini, kemudian yang ini mencari lagi hole yang lain, yang ini mungkin dapat elektron bebas dari yang lain. Kemudian terjadilah aliran pada semikonduktor, yaitu di semikonduktor sendiri ada 2 jenis aliran, yaitu aliran elektron dan juga aliran hole seperti itu. Nah, untuk jenisnya sendiri semikonduktor itu dibedakan menjadi semikonduktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau intrinsik itu biasanya dia dapat doping dari unsur sejenisnya kayak gitu. Sedangkan kalau ekstrinsik sendiri itu dia dapat doping elektron itu dari unsur lain, baik yang trivalensi maupun yang kelebihan satu yang 5 valensi gitu. Jadi kalau misalkan nih trivalensi ya, yang untuk semikonduktor ekstrinsik nih trivalensi itu kayak semua yang di golongan 3 kayak gitu, kayak aluminium, boron, gallium. Ingat ya, yang unsur pada golongan 3 itu apa ya, kalau nggak salah ada singkatannya gitu kan, ada aluminium, boron, gallium. Nah, kalau misalkan dia seperti ini anggap saja atomnya gitu ya, unsurnya gitu ya. Jadi yang tergambarkan di situ hanya elektron valensi saja. Komplitnya kan tadi kalau sama silikon kan itu valensinya 4 ya. Kalau yang ini hanya 3 kayak gitu. Jadi dia perlu 1 elektron lagi biar sama 4 juga kayak gitu. Nah, untuk membahas lebih lanjut perlu diketahui bahwa semikonduktor ekstrinsik sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu N-type sama V-type. Nah, N-type sama V-type ini sifatnya beda-beda, apakah nanti kelebihan hole atau kelebihan elektron seperti itu. Makanya tadi saya bilang kurang lebih trivalensi atom atau yang elektron valensinya 5 kayak gitu. Semikonduktor N-type itu contohnya adalah, kita ambil tadi kan silikon, sekarang kita ganti germanium ya. Nah, kalau N-type itu jenisnya ialah kalau misalkan di doping, dia dopingnya pakai unsur yang punya 5 elektron valensi gitu.
kalau misalkan kita berbicara semikonduktor sebagai suatu zat padat, semikonduktor itu diilustrasikan ketika dia ingin mengalirkan tadi ada aliran elektron sama aliran hole, itu seperti ada bagian pita konduksi sama pita valensi kayak gitu ya. Kalau semikonduktor n-type sendiri itu dia di pita konduksinya itu ada kelebihan elektron kayak gitu. Jadi pita konduksi dan pita valensi ini dipisahkan oleh suatu celah kayak gitu. Nah, celah ini melambangkan besarnya energi gap atau energi celah. Untuk bisa meloncatkan elektron pada pita konduksi menuju pita valensi, maka dia perlu ekstra elektron energi level. Nah, ini merupakan jenis semikonduktor n-type. Contohnya germanium yang dikasih AS gitu. AS nih kalau nggak salah arsenid ya, kalau nggak salah gitu. Lanjut ya. Nah, tadi ada lagi istilahnya V-type, N-type sama V-type gitu ya. Kalau kita berbicara tentang N-type itu kan tadi dari pita konduksi dia perlu ekstra elektron energi level untuk bisa mengalirkan atau menjangkau daripada adanya energi gap yang memisahkan antara pita konduksi dan pita valensi. Kalau di V-type itu sendiri dia di pita valensinya yang lebih tapi hole gitu. Dia perlu berapa besar energi gitu untuk bisa menjangkau pita konduksi gitu yang disebut dengan energi gap kayak gitu. Nah, ini contohnya itu yang trivalensi atom dengan silikon ya. Nah, trivalensi atom tuh Al itu kan punya 3, otomatis dia akan membentuk satu hole. Nah, satu hole ini dia ekstra hole energi ini yang diperlukan untuk dapat tadi mengalirkan dari pita valensi menghubungkan pita valensi dan pita konduksi, menyeberangi si celah ini ibaratkan energi gapnya gitu, gap gitu. Nah, silikon dengan boron juga sama, tadi pakai aluminium ya, jadi dia memerlukan penyerap gitu. Kalau kita misalnya lihat di sini sebagai suatu semikonduktor ekstrinsik V-type, dia itu merupakan sifatnya menyerap kayak gitu. Jadi bisa dilihat ini gambaran secara keseluruhan mengenai N-type sama P-type. Kalau untuk silikon sendiri, kalau dia N-type silikon, otomatis dia perlu ekstra elektron yang harus didoping ke dalam semikonduktornya. Sedangkan kalau V-dop silikonnya dia perlu ekstra hole untuk bisa menjangkau tadi elektron valensinya, mengalirkan yang seharusnya tadi dari valensi menghubungkan valensi dan konduktornya tadi, pita konduktornya tadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai semikonduktor. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau ada pertanyaan. Kalau misalkan dianggap bermanfaat silahkan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.